Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sobihi, wa mawalah. Amma ba'du. Assalamualaikum sobatku semua, salam jumpa, semoga sobat semua sehat, bahagia, banyak rizki, dan ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sobat-sobatku semua, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, semua sama rendahnya, yang membedakan adalah derajat kita pada hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dialah penentu tinggi rendahnya derajat manusia. Agar kita termasuk manusia yang mensyukuri nikmat. Sobat-sobatku semua, pada Jazirah Arab ia mendapatkan tugas pada masa belum mengenal Islam. Untuk mengislamkan seluruh manusia. Dengan perjuangannya yang panjang dan terkenang sepanjang masa. Namun sampai pada akhir hayatnya tetap sederhana dalam hidupnya. Untuk itu mari mengirimkan salam dan solawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat-sobatku semua, insya Allah untuk kesempatan kali ini kita akan membahas doa dan amalan penenang hati yang dapat diamalkan agar hati jadi selalu tenang. Doa penenang hati salah satunya berbunyi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta tajalul hasna iza syita sahla, yang berarti, wahai Tuhanku. Tiada kemudahan melainkan apa yang engkau jadikan mudah dan perkara yang susah boleh engkau jadikan mudah apabila engkau menghendakinya. Hati merupakan bagian terpenting dalam manusia. Dalam bahasa Arab, hati disebut sebagai kolbu. Ditinjau dari segi bahasa, kolbu mempunyai dua makna, yaitu sesuatu yang memiliki kemuliaan atau sesuatu yang bolak-balik. Hati sebagai kemuliaan dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam perintahnya kepada orang mukmin untuk memiliki hati yang suci, bersih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Artinya, ingatlah ketika dia Ibrahim datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Quran Surah Asy-Syaffat ayat 84. Demikian pula penjelasan mengenai hati yang bolak-balik dijelaskan pada sebuah hadis. Artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi 3522. Ahmad 4-302. Al-Hakim 1-525. Lihat Sahih Sunan Tirmidzi ketiga nomor 2792. Hati dalam manusia memegang kendali penting atas kebahagiaan hidup. Jika kondisi hati baik maka seluruh tubuh akan baik pula. Demikian sebaliknya jika hati rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia terkadang memaknai keberadaan dan fungsi hati sebagai hati nurani. Hati nurani merupakan suatu kesadaran moral yang tumbuh dalam hati manusia dan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Terkadang manusia merasa hampa, sedih, senang berlebihan, melakukan sesuatu yang sia-sia. Mencari kesenangan sesaat, merasa gelisah, dan tidak tenang. Hal inilah yang menyebabkan menjaga kesehatan dan ketenangan hati sangatlah penting. Berikut beberapa doa, zikir maupun amalan yang dapat dilakukan untuk senantiasa menjaga supaya hati tetap selalu tenang. Doa penenang hati. Doa merupakan sebuah bacaan yang diucapkan dalam bentuk permohonan, ucapan kebaikan, harapan oleh makhluk kepada Tuhannya. Doa penenang hati yaitu ucapan doa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk kerendahan hati sebagai seorang makhluk untuk mendapatkan sebuah kebaikan dan kemaslahatan melalui ketenangan hati. Berikut beberapa doa agar hati selalu tenang yang dapat diamalkan. Doa penenang hati 1. Allahumma inni auzubika minal hammi wa husni, wal ajzi, wal kasali, wal bukhli, wal jubni, wal dolait daini, wa golabatir rijali. Artinya, ya Tuhanku, aku berlindung padamu dari rasa sedih serta duka cita ataupun kecemasan. Dari rasa lemah serta kemalasan. Dari kebahilan serta sifat pengecut. Dan beban hutang serta tekanan orang-orang jahat. Doa penenang hati 2. Robana afrik alaina sobro wa sabit akdamana wansurna alal qaumil kafirin. Artinya, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami,
serta teguhkanlah pendirian kami serta tolonglah kami terhadap orang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 250. Doa penenang hati 3. Allahumma inni auzubika min jahdil bala, wa darkis sako, wa su'il kodo, wa samamatil ada. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menemui penderitaan, dari takdir yang buruk dan dari keberhasilan. Sahih Bukhari. Doa penenang hati 4. Ya Hayyu ya Qayyum, birohmatika astahis. Artinya, wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri tidak memerlukan segala sesuatu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa penenang hati 5. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hasna iza syita sahla. Artinya, wahai Tuhanku, tiada kemudahan melainkan apa yang Engkau jadikan mudah dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah apabila Engkau mengkehendakinya. Sahih Ibnu Hibban. Doa penenang hati 6. Allahumma inni auzubika minal hammi wal hazan, wa auzubika minal ajzi wal kasali, wa auzubika minal jubni wal bukhli, wa auzubika min golabatid daini wa kohrir rijal. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung daripada sifat lemah dan malas. Dan aku berlindung padamu dari sikap pengecut dan bakil. Dan aku berlindung padamu dari cengkaman hutang dan penindasan orang. Sahih Bukhari. Doa penenang hati 7. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zolimin. Artinya, tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah daripada orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Amalan penenang hati. Menjaga ketenangan hati selain dengan beberapa doa, dapat pula dengan melakukan amalan-amalan berikut. Mengingat Tuhan. Amalan paling sederhana yang dapat diterapkan pertama kali ketika hati tidak tenang adalah dengan cara mengingat Tuhan. Tuhan, ialah yang sepatutnya disembah oleh seorang makhluk. Ketika hati seorang mukmin tidak tenang, lantas sedang menyembah siapakah dia? Jika seorang mukmin merefleksikan kembali siapakah Tuhan mereka, kemanakah tempat untuk kembali, dan siapakah yang sangat harus kita cintai pertama kali? Dialah Tuhan seluruh alam. Manusia senantiasa mendapatkan ujian hidup berupa kesenangan dan kesedihan. Tidak tenangnya hati akibat ujian hidup tersebut, seolah menguji kembali seorang mukmin tersebut akan ingat dan kembali kepada Tuhannya kah atau sebaliknya. Allah berfirman, artinya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya. Quran Surah Az-Zumar ayat 54. Selanjutnya zikir. Dalam ajaran Islam, seorang mukmin diajarkan untuk mengingat Tuhan dengan ucapan-ucapan yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan zikir. Zikir dapat dilakukan melalui ucapan lisan maupun berzikir melalui hati. Para sufi terdahulu menyatakan bahwa amalan zikir adalah yang paling utama. Karena dengan berzikir menyebut asma Allah dapat menghidupkan batin seseorang, mencegah dari kelalaian, dan menghidupkan hati. Zikir merupakan sarana penyatu seorang makhluk dengan Tuhannya. Zikir merupakan salah satu bentuk wujud pernyataan cinta seorang hamba kepada Sang Kholik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya. Artinya, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Rod ayat 28. Zikir sangat banyak macamnya. Karena zikir diucapkan dengan menyebut asma Allah, zikir bisa diamalkan dengan mengucap Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Lafaz tahmid, tasbih, takbir, istighfar, hauqalah, dan beberapa kalimat thayyibah lainnya. Berikut beberapa bacaan zikir yang paling sering diucapkan oleh seorang mukmin. 1. Zikir tasbih. Subhanallah. Artinya, Maha Suci Allah. 2. Zikir tahmid. Alhamdulillah. Artinya, segala puji bagi Allah. 3. Zikir takbir. Allahu Akbar. Artinya, Allah Maha Besar. 4. Zikir istighfar. Astagfirullah. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah. 5. Zikir tahlil, la ilaha illallah. Artinya, tiada Tuhan selain Allah. Berikutnya zikir Asmaul Husna. Beberapa ulama sering melafazkan zikir penenang hati dari Asmaul Husna Ya Latif, Maha Lembut, secara berulang-ulang untuk menenteramkan hati. Ya Latif. Artinya, Allah yang Maha Lembut. Selanjutnya zikir solawat. Secara bahasa as-solawat, merupakan bentuk jamak dari kata as-salat, yang berarti berdoa. Karenanya maka bersalawat berarti mendoakan kebaikan bagi beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Begitu besar keutamaan solawat hingga Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan sungguh-sungguh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Solawat merupakan amalan ibadah yang pasti diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena solawat merupakan pengagungan rasa cinta seorang hamba terhadap kekasihnya. Artinya, bacalah solawat selalu. Sebab solawat pasti diterima. Adapun amal yang lain mungkin saja diterima dan mungkin ditolak. Kecuali solawat, solawat pasti diterima. Solawat ditujukan kepada Rasulullah sebagai salah satu wujud cinta seorang hamba Allah kepada Rasulullah. Serupa seperti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya hingga siapa saja yang membaca solawat pasti akan mendapat rahmatnya. Rasulullah pernah bersabda, artinya, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Orang yang mendapat solawat dari Allah berarti dia mendapatkan anugerah yang sangat besar darinya. Sehingga dengan rutin mengamalkan solawat, insya Allah hati akan selalu tenang. Selanjutnya membaca atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Membaca atau mendengarkan Al-Quran merupakan sarana berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Al-Quran maka secara tidak langsung telah melakukan pendekatan sebagai seorang makhluk kepada Tuhannya, lakukanlah dengan khusyuk. Maka dengan ini hati akan tenang. Membaca surat Yasin. Surat Yasin dinyatakan sebagai jantungnya Al-Quran. Sehingga dengan membaca surat Yasin dapat membantu untuk ketenangan hati. Artinya, segala sesuatu memiliki jantung. Jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Siapa yang membaca surah Yasin, maka Allah akan mencatat baginya seperti membaca Al-Quran 10 kali. Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 2887. Kandungan surat Yasin cukup luas, meliputi pokok-pokok keimanan, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, peringatan kematian, hari akhir, serta kisah perjuangan para syuhada dan pendakwah. Maka dari itu surat Yasin memiliki banyak sekali keutamaan diantaranya untuk menjaga supaya hati tetap tenang. Solat tahajud. Solat tahajud merupakan salah satu solat sunnah yang sangat dianjurkan bagi seorang mukmin. Dianjurkan untuk menunaikan solat tahajud pada sepertiga malam terakhir di mana kondisi tubuh sangat baik sehingga dengan menunaikan solat tahajud mampu meningkatkan kesehatan rohani sehingga hati menjadi lebih tenang. Sabar. Sabar merupakan suatu sikap menahan hawa nafsu. Sabar merupakan sifat mulia yang diterapkan oleh seorang muslim terhadap segala peristiwa yang menimpa dirinya. Dengan meningkatkan kapasitas sabar, maka seorang mukmin dapat meningkatkan kapasitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis berbunyi, artinya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang maka ia akan mengujinya. Kalau orang itu sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya orang mulia, mujabah. Dan jika ia ridho, rela, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya sebagai orang pilihan yang istimewa, mustafa. Demikian beberapa doa dan amalan penenang hati yang dapat diamalkan agar hati jadi selalu tenang. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi